Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil tugas kami atau mempresentasikan tugas kami yang berjudul penulisan pesan-pesan persuasif yang beranggotakan 8 orang, yaitu Elsa Nidian, Putri Handayani, Mestri Afrita, Dea Andanda Regita, Gita Septa Dea Fitri, M. Novel Setiawan, Agung Anugrah, Paris Rasik Sidik. Baiklah, pertama akan dibacakan oleh Elsa Nidian. Baiklah, saya akan menjelaskan perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan di dalam suatu cara yang membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Penggunaan pesan persuasif sangat berguna untuk kepentingan internal organisasi, yaitu sebagai cara untuk membuat ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, untuk mengumpulkan dukungan untuk kegiatan tertentu, dan sebagai sarana permohonan bantuan bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Berikut adalah urutan dalam proses perencanaan pesan persuasif analisis. Yang pertama, audiens. Kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Ketiga, memilih pendekatan organisasional. Saya akan melanjutkan presentasi tentang pengembangan pesan persuasif. Mengembangkan pesan-pesan persuasif, hal yang penting dalam menyampaikan pesan persuasif. Komunikator harus mampu meyakinkan audiens bahwa ide yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan beralasan. Persuasi yang efektif mencakup 4 komponen yang penting, yaitu menetapkan kredibilitas, membuat kerangka argumentasi audiens, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis, dan memperkuat posisi dengan menggunakan bahasa yang baik dan tepat. Poin yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan komunikator di hadapan audiens. Jika komunikator tidak dapat menghadapi audiens dengan tepat, maka audiens akan cenderung bersikap skeptik dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang disampaikan komunikator. Kemudian poin yang kedua, kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, Action. Poin yang ketiga, memilih daya pikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasif audiens. Keseimbangan di antara keduanya bergantung pada 4 faktor penting, yaitu yang pertama, tindakan yang diharapkan, yang kedua, harapan audiens, yang ketiga, tingkat resistensi yang harus diatasi, dan yang keempat, seberapa jauh komunikator mampu menjual ide atau gagasan tersebut kepada audiens. Ingin melanjutkan presentasi rekan saya, pengorganisasian dan komposisi penjualan. 1. Menarik perhatian dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf dengan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi dan memberikan solusi dari suatu masalah. 2. Membangun minat dengan menekankan titik penjualan produk kepada audiens dengan menempatkan titik penjualan utama dalam paragraf awal. 3. Meningkatkan hasrat dengan mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca dalam kata-kata atau gambar, grafik, atau bagan yang lebih menarik. 4. Memotivasi tindakan dengan memilih media penyampaian surat penjualan kepada pembaca yang memungkinkan mereka memberikan tanggapan atas surat tersebut. Permintaan persuasif dibagi menjadi 2, yaitu permintaan persuasif untuk tindakan dan permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Permintaan persuasif untuk tindakan. Mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca.
Bahkan pesan persuasif yang sifatnya memuji dan menyanjung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca. Akhiri tulisan Anda dengan suatu permintaan atau permohonan tindakan spesifik. Permintaan dan pengajuan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat pengaduan atau client letter dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin. Namun demikian, ada juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang suatu produk. Dalam penyampaian pesan persuasif, mulailah dengan melakukan analisis audiens. Fokuslah pada bagian kebutuhan, minat, dan emosional mereka. Langkah selanjutnya adalah memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling baik bagi audiens. Ketika melakukan komposisi pesan-pesan persuasif, fokuslah pada poin penjualan produk yang mampu menjadi daya pikat bagi audiens. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan. Di antaranya adalah melalui brosur, pengiriman surat, sampel, dan iklan media massa. Data yang diperlukan untuk perencanaan penjualan: 1. Jenis produk, 2. Kualitas produk, 3. Cara kerja dan manfaat produk, 4. Harga produk, 5. Diskon produk, 6. Cara pengiriman produk, dan lain sebagainya. Saya akan melanjuti presentasi dari rekan saya. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada dua jenis pesan-pesan persuasif, yaitu 1. Surat penjualan, 2. Surat permohonan bantuan dana. Kedua pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Di lain pihak, pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana untuk lainnya kepada pihak lain. Persamaannya, kedua persaingan untuk bisnis dan kepentingan publik keduanya juga berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditawar. Saya akan melanjutkan presentasi perencanaan pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu yang pertama adalah Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara fisik. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Yang keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang diberikan kepada pembaca. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.